Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dewi dari D3 Kebidanan, ingin mempraktekkan asuhan persalinan normal atau APN. Pertama-tama, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Di dalam alat tersebut ada partuset di dalam bak instrumen steril yang tertutup. Lalu ada satu buah gunting episiotomi, 2 buah klem Kelly atau arteri klem, 1 buah benang tali pusat, 1 buah setengah koher, 2 pasang sarung tangan DTT, 5 kaca steril, 1 spuit 3 mili, terus ada heating set yang di dalamnya itu ada 1 buah nail powder, 1 buah jarum otot dan jarum kulit, lalu ada 1 pasang sarung tangan DTT, 1 benang kromik, 1 pinset, 1 spuit 5 cc, 1 buah korentang, 1 buah speak manometer, 1 buah stetoskop, 1 buah medline, 1 buah termometer, lalu ada 1 buah linek, 1 buah kom berisi kapas sublimat, ada 1 buah aboket nomor 16 sampai 18, lalu ada 1 buah infus set, lalu ada 1 buah kom plus dele, lalu ada 1 set resusitasi, lalu ada 1 buah jarum detik, lalu ada 1 buah kacamata, lalu untuk obat-obatannya itu ada lidokain 1%, ada oksitosin 10 unit, ada 1 metergin 0,2 mg, lalu ada RL atau D5% atau NaCl. Lalu untuk perlengkapannya itu ada 1 buah celmek, 1 buah sepatu bot, lalu ada 1 buah kain untuk seteneng kain panjang, lalu ada 1 buah pembalut, ada 1 buah celana dalam, lalu ada 1 baju ibu, lalu ada 1 set baju bayi, 2 handuk kering, lalu ada 1 buah wadah berisi larutan klorin 0,5%, lalu ada 1 buah wadah berisi air DTT, lalu ada 1 buah tempat sampah infeksius, lalu ada 1 buah tempat sampah non-infeksius, lalu ada nirbeken, lalu ada 1 buah mangkok plasenta, lalu ada 1 buah safety box, lalu ada waslap dan topi bayi. Pertama-tama saya akan menyambut klien terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bidan Siti Dewi ya Bu, yang bertugas pada siang hari ini. Apa benar dengan Ibu Dinda umur 25 tahun ya Bu? Ibu mau bersalin ya Bu. Baik Ibu, tujuan saya kesini ingin membantu persalinan Ibu nanti ya Bu. Nanti kalau Ibu merasakan kontraksi atau nyeri pada perut Ibu, Ibu tarik nafas ya Bu, keluarkan dari mulut. Nah, lalu setelah itu setelah menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan, lalu setelah itu merespon terhadap reaksi klien, percaya diri, teruji memberikan rasa empati pada klien, lalu setelah itu mengenali tanda dan gejala kala 2. Tanda gejala pada kala 2 itu, Ibu merasakan dorongan kuat dan ingin meneran. Ibu mohon maaf, apakah Ibu sudah ingin merasakan mengejan Bu? Lalu setelah itu Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada anus dan vagina. Ibu bagaimana Bu? Ada rasa tekanan gak Bu yang semakin kuat pada anus dan vagina Ibu? Terus perineumnya bagaimana Bu? Menonjol atau tidak? Lalu setelah itu vulva dan spingerani membuka. Lalu selanjutnya menyiapkan pertolongan persalinan, memastikan kelengkapan alat persalinan, bahan dan obat-obatan esensial siap digunakan, mematahkan ampul oksitosin 10 unit, lalu memasukkan spuit ke dalam bak instrumen atau partuset, lalu memakai celmek, kacamata, sepatu bot, dan masker. Lalu setelah itu memastikan tangan
tidak memakai perhiasan dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan dikeringkan dengan handuk kering. Lalu setelah itu menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan, lalu memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Gunakan tangan kanan yang memakai sarung tangan DTT dan steril. Pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Lalu menyiapkan setengah koher di ujung bak instrumen dan tutup kembali bak instrumen. Lalu setelah itu memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin. Mendekatkan alat kom berisi kapas, sublimat, dan nirkeben, menggunakan sarung tangan, melakukan vulva hygiene, ganti sarung tangan jika terkontaminasi dengan feses. Lalu setelah itu lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Lalu setelah itu melakukan dekontaminasi sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% dalam keadaan terbalik dan cuci tangan kembali dengan air mengalir. Lalu setelah itu periksa DJJ setelah kontraksi atau relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal 120 sampai 160 kali per menit. Lalu setelah itu mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal, mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam DJJ dan kontraksi, semua hasil penilaian serta asuhan lainnya pada kartograf. Lalu setelah itu menyiapkan ibu dan keluarga dan membantu proses pimpinan meneran. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Bantu ibu dalam menentukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Ibu, karena pembukaannya sudah lengkap, ibu mau posisi yang seperti apa nyamannya, Bu? Lalu setelah itu meminta bantuan keluarga untuk membantu menyiapkan posisi untuk meneran. Lalu melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan untuk meneran. Nanti ibu ngeden ya, Bu, kalau ibu udah merasakan ingin mengedan. Lalu setelah itu anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Lalu setelah itu persiapan pertolongan kelahiran bayi. Letakkan handuk bersih 2 buah di atas perut ibu saat kepala terlihat depan vulva 5-6 cm. Lalu letakkan kain bersih di lipatan 1,3 di bawah bokong ibu. Lalu dekatkan alat, buka tutup partuset dan pastikan alat sudah lengkap. Lalu setelah itu memakai kedua sarung tangan DTT. Lalu untuk pertolongan kelahiran bayi, lahirnya kepala, lindungi perineum dengan satu tangan dan tangan yang lain menahan kepala bayi untuk agar tidak terjadinya defleksi maksimal dan membantu lahirnya kepala, serta menganjurkan ibu untuk meneran perlahan atau bernafas dan cepat dan dangkal. Lalu setelah itu memeriksa ada lilitan tali pusat pada leher rahim. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, maka lepaskan dari bagian atas kepala. Namun jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di kedua tangan dan di kedua tempat dan potong di antara kedua klem. Lalu selanjutnya menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Lalu setelah itu lahirnya bahu. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang kepala secara bivarietal atau tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah.
Lalu setelah itu lakukan gerakan curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan dan curam ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Lalu lahirkan badannya tungkai. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas dan menelusuri dan memegang lengan dan kaki sebelah atas. Lalu setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari lainnya. Lalu setelah itu penanganan bayi baru lahir. Lakukan penilaian selintas pada bayi baru lahir. Jika tidak menangis spontan, lakukan langkah-langkah resusitasi. Mengeringkan tubuh bayi lahir dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa pembersihan Phoenix. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. Biarkan bayi di atas perut ibu. Lalu setelah itu memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada bayi kedua. Lalu setelah itu memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin. Ibu, mohon maaf ya Bu, saya akan memasukkan obat oksitosin dulu ya Bu ke tubuh ibu. Lalu setelah itu menyuntikkan oksitosin 10 unit intramuskuler di sepertiga paha bagian atas, bagian distal, lateral. Lalu lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin dalam 1 menit. Lalu setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi dan klem 2 cm dari klem 1. Lalu selanjutnya melakukan pemotongan tali pusat dan mengikat tali pusat. Potongan tali pusat dengan angkat tali pusat yang telah dijepit. Lakukan penguntingan tali pusat di antara 2 klem lindungi perut bayi. Ikat tali pusat dengan menggunakan benang steril atau umbilical klem. Lalu selanjutnya meletakkan bayi agar ada kontak kulit antara ibu dan bayi dengan posisi tengkurap dengan kepala bayi berada di antara payudara ibu dan lebih rendah dari puting payudara ibu. Lalu selanjutnya menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Lalu penata laksanaan persalinan aktif kala 3. Memindahkan klem tali pusat dengan jarak 5-10 cm di depan vulva. Lalu meletakkan satu tangan tepi atau simpisis dan dorong ke atas dorsokranial dan tangan lain meregangkan tali pusat guna mendeteksi apakah sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Lalu setelah itu melakukan peregangan tali pusat terkendali pada saat uterus berkontraksi, dan jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. Lalu setelah itu mengeluarkan plasenta. Lalu melahirkan plasenta dengan meregangkan tali pusat ke arah sejajar dengan lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Lalu setelah plasenta tampak depan introitus vagina, lahirkan dengan hati-hati dengan melakukan putaran searah jarum jam. Lahirkan plasenta dan letakkan pada wadahnya. Lalu setelah itu melakukan masase uterus di atas fundus dengan gerakan melingkar hingga uterus berkontraksi.
Lalu setelah itu memeriksa plasenta, cek kelengkapan plasenta, bagian lateral, kotiledon, selaput amnion, selaput korion, maupun bagian koetal, tali pusat. Lalu mengevaluasi kemungkinan adanya laserasi pada vagina dan perineum dan melakukan penjahitan bila terdapat laserasi. Lalu setelah itu melakukan prosedur pasca persalinan, memeriksa kembali kontraksi uterus dan tanda adanya perdarahan pervaginam serta memastikan kontraksi uterus baik, memberikan cukup waktu kontak kulit ibu dan kulit bayi paling sedikitnya 1 jam. Jika belum mencapai 1 jam IMD, maka lanjutkan nomor 46. Lalu setelah itu memberikan tetes mata, antibiotik, profilaksis, dan vitamin K 1 mg IM di paha kiri antero-lateral setelah 1 jam dan lakukan penimbangan dan pengukuran bayi. Lalu setelah itu memberikan suntikan imunisasi HBO di paha kanan anterolateral 1 jam setelah pemberian vitamin K. Lalu evaluasi, melanjutkan pemantauan kontraksi untuk mencegah terjadinya perdarahan pervaginam. Lalu mengajarkan ibu atau keluarga untuk memeriksa atau merasakan uterus yang berkontraksi, baik untuk mengajarkan untuk melakukan masase uterus apabila kontraksi uterus tidak baik, lalu mengevaluasi, mengestimasi jumlah perdarahan, lalu memeriksa tekanan darah, nadi, pernapasan, TFU, kontraksi, kandung kemih, dan jumlah perdarahan setiap 15 menit selama 1 jam pertama postpartum. Lalu memeriksa kembali untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik 40-60 kali per menit serta suhu tubuh normal 36,5-37,5 Celcius. Lalu kebersihan dan keamanannya, merendam semua peralatan bekas pakai dan larutan klorin dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi 10 menit. Cuci bilas peralatan setelah didekontaminasi, lalu membuang bahan-bahan terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Lalu setelah itu membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, bersihkan cairan ketuban dan lendir darah, bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Lalu memastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Ibu, apakah ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Saya bantu untuk memberikan ASI-nya ya Bu kepada bayinya. Ibu, kalau boleh saya tahu, nanti kalau si ibunya ini pengen minum, ini ya Bu, kasih ya Bu, terus kasih juga makanan yang diinginin, soalnya si ibunya tenaganya habis buat tadi persalinan ya Bu. Lalu setelah itu mendekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5% dan bilas dengan air DTT. Lalu mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dalam keadaan terbalik dan merendamnya. Lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu setelah itu dokumentasi melengkapi partograf halaman depan dan belakang, periksa tanda vital dan asuhan kala 4. Lalu setelah itu dokumentasi tindakan yang telah dilakukan, nama pasien, umur pasien, tindakan apa saja yang telah dilakukan, lalu para pasien, para bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan.